Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan modern yang sulit dilepaskan. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook menawarkan ruang untuk berbagi cerita, menjalin koneksi, dan mengakses informasi. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental yang seringkali tidak disadari. Salah satu efek paling umum adalah munculnya rasa takut ketinggalan atau FOMO. Ketika seseorang melihat unggahan tentang momen liburan, pencapaian karir, atau kebahagiaan yang lain, seringkali muncul perasaan bahwa hidup mereka kurang bermakna. Hal ini dapat memicu kecemasan, stres, hingga depresi. Perasaan ini diperburuk oleh kecenderungan untuk terus-menerus memeriksa media sosial agar tidak ketinggalan informasi atau tren baru, menciptakan siklus yang sulit dihentikan. Media sosial juga menjadi tempat yang subur bagi perbandingan sosial yang tidak sehat. Orang cenderung hanya membagikan sisi terbaik dari hidup mereka, seperti pencapaian, kebahagiaan, atau keberhasilan. Akibatnya, pengguna lain merasa hidup mereka kurang berarti dibandingkan dengan standar yang ditampilkan di media sosial. Perbandingan ini bisa menyebabkan rendahnya harga diri dan meningkatnya rasa tidak puas terhadap kehidupan. Algoritma media sosial seringkali diperkuat efek ini dengan menunjukkan konten yang dianggap menarik oleh pengguna, tanpa mempertimbangkan dampak emosional yang ditimbulkannya. Ketergantungan pada media sosial juga menjadi masalah serius. Fitur seperti infinite scrolling, notifikasi, dan like dirancang untuk memberikan pengalaman yang memicu pelepasan dopamin di otak. Efeknya mirip dengan adiksi, di mana seseorang merasa sulit berhenti menggunakan media sosial meskipun sadar bahwa itu menghabiskan waktu mereka. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial dapat mengurangi produktivitas, mengganggu pola tidur, dan bahkan memengaruhi kemampuan untuk fokus. Adiksi ini juga seringkali menciptakan perasaan gelisah ketika seseorang tidak dapat mengakses media sosial untuk sementara waktu. Dampak lain yang sering terjadi adalah berkurangnya kualitas hubungan sosial. Meskipun media sosial memungkinkan kita terhubung dengan lebih banyak orang, interaksi yang terjadi seringkali dangkal. Komunikasi berbasis teks cenderung kurang mampu menyampaikan emosi atau niat yang sebenarnya, sehingga rawan terjadi kesalahpahaman. Selain itu, banyak orang merasa lebih kesepian meskipun memiliki banyak koneksi online, karena kurangnya interaksi yang mendalam dan bermakna di dunia nyata. Ketergantungan pada media sosial juga dapat membuat seseorang mengabaikan hubungan di sekitarnya, seperti keluarga atau teman dekat. Efek lain yang tak kalah signifikan adalah gangguan citra tubuh, terutama di kalangan remaja. Media sosial seringkali mempromosikan standar kecantikan yang tidak realistis melalui filter, pengeditan foto, dan aplikasi pengubah wajah. Exposure terhadap konten semacam ini dapat menyebabkan rasa tidak puas terhadap penampilan fisik, kecemasan sosial, dan dalam beberapa kasus, gangguan makan. Hal ini diperburuk oleh budaya membandingkan diri dengan orang lain yang seringkali terlihat lebih sempurna di media sosial. Selain itu, media sosial juga membuka ruang bagi fenomena cyberbullying atau perundungan online. Komentar negatif, hinaan, atau bahkan ancaman di media sosial dapat memberikan dampak emosional yang besar, terutama pada anak muda yang lebih rentan terhadap kritik. Cyberbullying dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan dalam kasus ekstrim, pemikiran untuk mengakhiri hidup. Tanpa pengawasan yang tepat, media sosial menjadi tempat yang rawan untuk penyebaran kebencian dan konflik. Meski demikian, dampak negatif media sosial dapat diminimalkan dengan beberapa strategi. Salah satu cara adalah dengan mengurangi waktu layar. Banyak platform kini menyediakan fitur untuk memantau dan membatasi durasi penggunaan aplikasi. Selain itu, memilih konten dengan bijak juga penting. Mengikuti akun yang memberikan inspirasi dan berhenti mengikuti akun yang membuat seseorang merasa buruk dapat membantu menjaga kesehatan mental. Penting pula untuk menetapkan batasan seperti tidak menggunakan media sosial sebelum tidur atau saat berkumpul dengan orang terdekat. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi ketergantungan dan menjaga hubungan nyata tetap berkualitas. Melatih kesadaran diri juga menjadi kunci penting dalam mengelola pengaruh media sosial. Seseorang perlu memperhatikan bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan media sosial. Jika merasa cemas, tertekan, atau tidak puas, mungkin sudah saatnya untuk istirahat atau mengevaluasi cara mereka menggunakan media sosial.
Prioritaskan hubungan di dunia nyata karena interaksi langsung dengan orang lain seringkali lebih bermakna dan mendukung kesehatan mental. Menggunakan media sosial dengan bijak bukan berarti harus penuhnya meninggalkannya, melainkan memahami bagaimana memanfaatkannya tanpa mengorbankan kesehatan emosional dan mental. Media sosial memang pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan peluang untuk berhubung, berbagi, dan belajar. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi sumber stres, kecemasan, dan depresi jika digunakan tanpa batasan yang jelas. Dengan menyadari dampaknya dan menetapkan strategi yang tepat, kita dapat tetap menikmati manfaat media sosial tanpa harus terjebak dalam sisi gelapnya. Dunia nyata, dengan segala ketidaksempurnaannya, seringkali jauh lebih bermakna dibandingkan apa yang terlihat di layar.